Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia channel Eva Privat. Kali ini channel Eva Privat akan membahas terkait dengan pertanyaan dan jawaban untuk memperoleh skor 4 pada setelah simulasi mengajar yang 10 menit untuk CGP Angkatan 12 tahun 2024. Namun sebelum kita membahas pertanyaan dan jawaban yang saya maksud, teman-teman yang belum subscribe, belum share, dan belum like video-video dari channel Eva Privat, sebagai bentuk dukungannya dimohon untuk melakukan subscribe, share, dan komen. Baik, yang pertama yang akan kita bahas sebenarnya adalah kegiatan dalam simulasi mengajar itu sendiri itu kan terbagi dua ya. Jadi simulasi mengajar itu terbagi dua. Yang pertama itu adalah kegiatan 10 menit. Ada mengajar selama 10 menit, kemudian tanya jawab terkait dengan proses mengajar. Jadi tanya jawab yang dilakukan di bagian kedua itu merupakan pertanyaan untuk proses mengajar yang sudah dilakukan selama 10 menit itu gitu. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa dari kegiatan simulasi mengajar ini itu sebenarnya ada 4 kompetensi ya yang dinilai. Jadi ini ada 4 kompetensi. 2 kompetensi itu berdasarkan observasi dari sini nih. Nah, 2 kompetensi itu dari sini. 2 kompetensi. Ini observasi. Jadi Bapak Ibu hanya dilihat melakukan pengajaran, kemudian asesor akan memeriksa apakah Bapak Ibu sudah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam 2 kompetensi ini ya. Oke. Nah, 2 kompetensi yang lain karena totalnya ada 4 kompetensi, maka 2 kompetensi yang lain itu digali melalui tanya jawab. Tanya jawab. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui sebelum kita jelaskan ya, eh, dari 2 kompetensi ini, kompetensi yang pertama sebenarnya itu adalah yang dinilai adalah kemampuan guru untuk melakukan refleksi. Melakukan refleksi. Ya, untuk melakukan refleksi. Nah, kalau melakukan refleksi maka Bapak Ibu akan ditanyai terkait dengan eh, kelemahan dan kekurangan. Kekurangan. Dan setelah ada kelemahan dan kelemahan atau kekurangan ya dan kelebihan. Nah, jadi kalau refleksi itu juga perlu kita tahu kelebihannya apa supaya perlu ditingkatkan atau tetap dilakukan gitu. Nah, setelah ada kelemahan atau kekurangan ini, itu perbaikannya apa? Nah, perbaikannya apa? Nah, ini kompetensi yang pertama nih, kompetensi untuk melakukan refleksi. Kemudian yang selanjutnya, kalau ini dari sisi guru nih. Nah, sekarang ke siswanya. Itu adalah bagaimana melakukan penilaian. Nah, penilaian ini termasuk adalah jenisnya apa, penilaiannya, kemudian bagaimana melakukan, dan yang terakhir, kalau sudah ada penilaian itu, untuk apa gitu, atau what next lah, apa selanjutnya, atau untuk apa gitu ya, what for gitu. Nah, seperti itu. Sebenarnya hanya 2 kompetensi ini nih yang dicari, tapi pertanyaannya boleh saja lebih dari 2 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana menjawab kalau kita ditanya kelebihan dan kekurangan atau perbaikannya apa gitu ya, ini akan kita bahas. Nah, sekarang nih pertanyaannya adalah jelaskan kekurangan dan kelebihan dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, hati-hati di sini, proses pembelajaran yang telah dilakukan. Yang telah dilakukan yang dimaksud adalah simulasi mengajarnya. Yang 10 menit barusan tuh, yang 10 menit. Bukan yang selama ini dilakukan di kelas, jadi hati-hati ya. Dan disuruh jelaskan. Nah, sebutkan saja. Nah, karena ini tujuannya untuk mengukur refleksi ya, maka jawabannya itu harus kelebihan
kekurangan dan kelebihan pribadi, ya, atau internal nih, internal dari gurunya, ya, bukan dari keadaan. Nah, gitu. Nah, contoh ya, saya berikan contoh nih, saya berikan contoh jawaban yang benar dan nanti juga saya berikan jawaban yang salah gitu. Jelaskan kelebihan. Nah, yang pertama kelebihannya adalah saya tetap bersungguh-sungguh meskipun tidak ada siswa. Nah, meski tidak ada siswa saya tetap bersungguh-sungguh. Ini kelebihan nih, ya. Kemudian yang kedua adalah saya memaksimalkan penggunaan media. Nah, ini benar nih. Nah, biasanya kalau kelebihan tidak ada persoalan. Yang sulit adalah kekurangan. Yang pertama, misalnya kekurangan nih. Saya tidak bisa membagi waktu. Nah, ini kekurangan. Beda, ini benar. Tapi beda kalau Bapak Ibu bilang waktunya terlalu singkat. Nah, itu salah tuh. Karena ini tidak internal, ya. Ini salah nih. Kenapa? Karena ini bukan jawaban internal. Ini keadaan nih. Ini keadaan. Beda dengan ini. Ini kan ada kata saya tidak bisa. Berarti ini memang kekurangannya Bapak Ibu nih. Karena Ibu saya tidak bisa, ya. Kemudian selanjutnya saya tadi terlupa melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Nah, ini juga internal. Jadi dua jawaban ini oke, ya. Kemudian jawaban yang salah lagi. LCD-nya tadi macet atau laptopnya itu bermasalah. LCD-nya tidak bisa nyambung ke laptop misalkan kalau pakai LCD, ya. Nah, itu salah tuh karena itu semua keadaan. Ya, LCD tidak nyambung. Nah, tidak connect laptop. Ini salah nih. Karena jawaban ini adalah jawaban keadaan, bukan jawaban internal gitu, ya. Oke, itu untuk kelebihan dan kekurangan. Intinya adalah kelebihan dan kekurangan itu harus pribadi atau internal, ya, seperti itu. Kemudian perbaikan apa yang akan dilakukan kalau ngajar lagi gitu, ya. Perbaikan apa? Nah, ini saya berikan ya. Di perbaikan ini harus disebutkan apa? Apa perbaikannya? Apa perbaikan dan efeknya bagi siswa. Gitu, ya. Nah, misalkan nih, saya akan menggunakan lebih banyak video yang berkaitan dengan materi. Sehingga ini akan lebih menstimulus siswa. Ini jawaban ini apa? Ini menjawab apa perbaikan dan lebih menstimulus siswa ini menjawab apa efeknya. Nah, selanjutnya dalam diskusi kelompok saya tidak akan membagi kelompok yang besar tapi pairing, hanya 2 orang sehingga siswa lebih aktif. Nah, seperti itu tuh. Apa apa perbaikannya dan efeknya apa? Nah, gitu, ya. Meskipun tidak ditanya ini, asesor mungkin tidak akan bertanya ini. Tapi di instrumen penilaiannya ada penilaian ini. Sehingga harus disebutkan, ya. Nah, ini juga perlu nih. Kalau mau dapat poin maksimal atau skor 4, harus ada rencana pengembangan diri. Karena tadi ya, hati-hati, yang pertama ini adalah refleksi. Refleksi itu menuntut pada akhirnya adalah perbaikan diri. Nah, seperti itu, perbaikan diri. Nah, 2 pertanyaan ini sudah menjawab satu kompetensi pada sesi tanya jawab simulasi mengajar. Nah, sekarang kita pindah ke yang kedua tuh. Nah, ini terkait dengan jenis penilaian dan bagaimana melakukannya. Nah, jawabannya sederhana saja ya. Kalau ini, nah misalkan ya, yang paling familiar ya, kalau kurikulum 13 kan ini. Jenis penilaiannya sikap, pengetahuan, keterampilan. Tidak berhenti sampai di situ karena pertanyaannya bukan sebutkan tapi jelaskan, maka harus dijelaskan nih. Sikap itu apa? Nah, misalkan ya, sikap itu terkait dengan perilaku siswa selama proses pembelajaran. Ini sikap ini biasanya diamati melalui observasi.
Ini sekaligus menjawab nih bagaimana ibu melakukannya atau bagaimana bapak melakukannya. Kemudian pengetahuan itu terkait seberapa paham siswa dengan materi yang sedang diajarkan. Nah, bagaimana melakukannya? Nah, biasanya ada instrumen tes nih. Instrumen tes. Selanjutnya, bagaimana keterampilannya? Ini biasanya terkait dengan kecakapan siswa. Karena saya praktik, maka terkait dengan kecakapan menggunakan alat. Nah, ini juga biasanya observasi. Nah, gitu tuh menjawabnya. Ya, ini sudah menjawab jelaskan jenis penilaian dan bagaimana ibu melakukannya. Selanjutnya, sama seperti saya jelaskan tadi, what next? Apa selanjutnya? Untuk apa hasil ini? Nah, ini sudah tadi ya. Selanjutnya apa yang akan dilakukan dengan hasil penilaian tersebut? Tentu saja ini akan menjadi dasar untuk RTL, kalau istilah kita guru RTL ya, rencana tindak lanjut. Seperti pemberian remedial untuk yang kurang atau pengayaan. Juga dapat dijadikan sebagai bahan refleksi untuk perbaikan proses pembelajaran. Ya, seperti penggunaan dan pemilihan metode yang lebih bervariasi. Misalkan ternyata, wah dengan hasil metode atau model PBL, ternyata eh, sikap atau pengetahuan siswa rendah, perlu diganti modelnya misalkan dengan model inquiry atau model yang lain gitu. Nah, itu maksud dari eh, dua pertanyaan atau dua kompetensi yang digali asesor setelah proses simulasi mengajar. Demikian video dari channel Eva Privat, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sudah menonton.